Halo, selamat datang di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Silence, dirilis tahun 2019. Film ini bercerita tentang makhluk mengerikan yang menyerang kota dan membuat sebuah keluarga mencari tempat perlindungan untuk bertahan. Di mana keluarga itu adalah Ellie Andrews yang diperankan oleh Kiernan Shipka, sang ayah yang diperankan oleh Stanley Tucci, dan sang ibu diperankan oleh Miranda Otto. Ada juga sang nenek dan adik dari Ellie Andrews. Tanpa banyak bacot, yuk kita mulai aja ceritanya. Film ini diawali dengan para peneliti goa yang sedang meneliti goa. Iyalah, masa neliti perigi? Saat mereka sedang meneliti, mereka menemukan spesies burung yang belum diketahui mereknya apa burung tersebut. Rupa-rupanya mirip seperti burung purba yaitu Pteranodon. Mereka menyebutnya dengan Fetch. Para kawanan burung itu membunuh semua peneliti. Lalu kawanan burung-burung itu keluar dari habitatnya menuju kota yang penuh dengan hiruk-pikuk. Dan film pun dimulai. Seorang gadis bernama Ellie Andrews yang tunarungu tinggal bersama keluarganya yaitu Hugh Andrews, sang ayah Kelly Andrews, sang ibu, nenek dari ibunya yaitu Lynn yang menderita kanker paru-paru, Jude Andrews, sang adik dan juga seekor anjing peliharaannya. Saat Ellie sedang pulang sekolah ada temannya yang menghampiri bernama Rob yang mau pulang bersama. Rob menanam benih cinta terhadap Ellie. Awas di ghosting Ellie. Hati-hati loh. Pada dini hari pukul 3 pagi, Ellie dibangunkan oleh ibunya karena ada sesuatu yang terjadi. Yang ternyata itu adalah berita tentang wabah Fest yang telah menyebar. Datang Glenn, sahabat ayah Ellie. Mereka menonton acara berita di televisi dan memberitahu mereka, "Shh," alias jangan bersuara. Tetap di dalam rumah dan jangan keluar. Karena para burung itu sangat tidak suka kebisingan. Di televisi juga menampilkan para ilmuwan yang diserang di awal film. Kemudian Ellie menyarankan untuk pergi ke pedesaan yang kemungkinan lebih sepi dari kota yang sekarang sudah tidak aman lagi. Nenek Ellie menyiapkan obat-obatannya sebelum pergi. Worst place to be, weren't they? Glenn ikut dengan keluarga Ellie. Dia membawa senjatanya untuk berjaga-jaga dan mereka berangkat dengan menggunakan 2 mobil agar lebih leluasa. Saat berangkat, mereka melihat keadaan kota sudah sangat kacau. Di dalam mobil, Ellie sedang melakukan video call dengan Rob. Ellie mengajaknya untuk ikut dengannya, tapi orang tua Rob mengatakan mereka akan di rumah saja melakukan isoman. Rob mengatakan bahwa mereka akan selalu berkomunikasi agar sering tahu tentang keadaan masing-masing. Saat mereka akan mengisi bensin, mobil Hugh mau diambil oleh orang tak dikenal sambil menodongkan senjatanya. Tiba-tiba datang Glenn tanpa babi bu langsung menembak kaki orang itu, yang kemudian mereka langsung pergi dari situ. Mereka terjebak macet yang sangat teramat macet. Lalu Glenn mencari jalur lain untuk keluar dari kemacetan itu. Yang tiba-tiba mobil Glenn menabrak kawanan rusa yang menyeberang. Lalu mobilnya oleng kapten dan membuatnya jatuh ke dalam jurang. Beruntung dia selamat. Namun sayang Hugh dan istrinya tidak bisa mengeluarkan Glenn dari situ karena kakinya terjepit. Glenn menyuruh Hugh meninggalkannya. Saat mereka kembali ke mobil, bulu kuduk anjing itu berdiri. Dan lalu anjingnya menggonggong yang kemudian menarik perhatian para vets. Ya elah, nih anjing gak tahu orang lagi keadaan darurat. Dasar anjing memang. Glenn menembakkan senjatanya agar para vets lari dari situ. Lebih tepatnya terbang kali. Ya memang terbang.
Dan kawanan Flash itu pun berbondong menemui Glenn, yang kemudian Glenn tewas diserang makhluk itu. Ya, kok cepet sih Uncle Glenn meninggalnya? Padahal berharap banget dia selamat sampai akhir. Hiks, hiks, hiks. Lalu Hugh, ayah Ellie menurunkan anjing itu agar tidak mengganggu perjalanan mereka. Kasihan sih, tapi mau gimana lagi? Rombongan Ellie pun menunggu di dalam mobil sampai para Flash pergi. Namun Ellie melihat para Flash menggaruk pada tempat yang sama berkali-kali yang mempertandakan mereka sudah ditandai. Kutandai kau ya, kutandai ya. They were scratching in the same places over. We can't stay here. Saat Hugh mencoba untuk berjalan kaki, tiba-tiba Lin batuk yang menyebabkan makhluk itu kembali menghampiri mereka. Kemudian tik 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 bunyi hujan. Hugh mengalihkan makhluk itu dengan melempar linggis yang digunakan untuk mencongkel pintu Glenn. Dan berhasil. Flash itu menggigiti linggis yang keras sehingga dia merajuk karena merasa diprank yang lalu membuatnya pergi begitu saja tanpa permisi. Hugh kemudian membakar mobil Glenn untuk mengalihkan makhluk itu, karena mereka akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sang nenek berjuang mengikuti mereka karena sakitnya. Mereka beristirahat sebentar. Saat sedang beristirahat, Jude melihat sebuah rumah yang lalu langsung memberitahu ayahnya. Dan mereka pun menuju ke rumah itu. Ternyata rumah itu terpasang pagar tinggi dan dikunci. Pemilik rumah keluar dan tidak menyadari situasi yang sedang terjadi. Dia membacot dengan besar sehingga pemilik rumah pun menjadi makanan para Flash. I said get the hell off my land! Tamat untuk pemilik rumah. Rombongan Ellie berhasil mengambil alih rumah itu tanpa melakukan apapun, yang lalu mereka masuk lewat pipa pembuangan. Hugh masuk lebih dulu untuk melihat situasi. Setelah dikira aman, Ellie dan yang lainnya pun menyusul. Saat Jude masuk, seekor ular tangga menakutinya yang membuat ular itu dimakan oleh Flash. Bersisik sih. Kemudian kaki Kelly digigit oleh Flash. Hugh mengalihkan para Flash dengan menyalakan mesin pemotong kayu sehingga para Flash lari ke situ dan mesin itu mencabik-cabik para kawanan burung itu. Karma instan. Mereka masuk ke rumah itu sambil memopok Kelly dan mengobati lukanya. Ellie menghubungi Rob lagi. Orang tua Rob sudah meninggal karena diserang oleh Flash. Jaringan pun terputus. Rob, where are your parents? Luka Kelly sudah mulai infeksi karena tidak diberi antibiotik. Ellie dan ayahnya keluar mencari obat untuk Kelly. Di perjalanan ada seorang pria yang sedang memperhatikan mereka dari jauh. Di toko, Ellie melihat mayat yang dipenuhi dengan telur Flash. Hugh membuat alarm menyala untuk mengalihkan para Flash agar mereka bisa keluar dari toko. Di jalan pulang, Ellie dan ayahnya dicegat oleh pria tadi yang memperhatikan mereka, yang ternyata lidah pria itu sudah dipotong, dan mau mengajak mereka untuk bergabung dengan MLM-nya. Ellie dan Hugh menolak dan langsung pergi karena tahu itu tidaklah benar dan tidak ada mudorotnya sama sekali. Mereka sampai rumah dengan membawa antibiotik untuk Kelly, dan Kelly pun berangsur pulih. Ellie mengetahui dari internet bahwa makhluk itu tidak bisa bertahan di cuaca dingin dan mereka membuat rencana untuk pergi ke utara. Pria tadi ternyata mengikuti Ellie dan Hugh dan membawa para pengikutnya ke tempat mereka. Dia lagi-lagi mau mengajak Ellie dan keluarganya untuk bergabung dengan MLM
untuk bergabung dengan MLM-nya dengan berbagai macam cara. Akhirnya Hugh marah dan menodongkan senjata kepada para anggota MLM itu sambil berkata, "Dah dikasih tahu kami nggak mau, pergi nggak? Pergi nggak? Atau nggak kupecahkan pala kau." Kemudian para anggota MLM itu pun pergi tanpa permisi karena kecewa sudah ditolak oleh Hugh. Rob menghubungi Ellie dan mengatakan dia akan ke utara mencari perlindungan. Di tengah malam yang sunyi ini, Hugh melihat gadis kecil di depan pintu. Mereka menyuruhnya masuk. Anak itu ternyata adalah salah satu anggota MLM tadi yang disuruh oleh pemimpin mereka. Dan ternyata di badan gadis itu dan di sekitar rumah sudah ditempeli dengan handphone yang tiba-tiba berdering, yang kemudian membuat kawanan Flash datang. Para anggota itu menculik Ellie, tetapi sang nenek keluar dan membantu Ellie. Nenek pun menahan para penculik itu dan lalu berteriak sehingga mereka diserang oleh para fans. Ellie segera kabur. Ya, kasihan nenek. Ketua MLM itu datang lagi dan Hugh dan keluarga melawan para anggota Lugnut itu dan para anggota MLM itu pun mampus. Tersisa wanita dan gadis kecil tadi yang dibiarkan oleh mereka. A few moments later. Mereka melakukan perjalanan lagi menuju utara tempat perlindungan. Dan mereka melakukan teleportasi alias pakai jurus menghilang yang ting, yang langsung membuat mereka tiba dengan cepat di tempat perlindungan. Ellie akhirnya bertemu dengan Rob dan mereka berburu flash menggunakan panah. Tamat ending yang bahagia walau si nenek dan Glenn meninggal. Ellie sangat senang ternyata dia tidak di ghosting oleh Rob. Does it first.